Sebuah kejutan gelap dari jantung galaksi energi misterius mengintai di balik Bima Sakti. Bayangkan di tengah gemerlap bintang dan debu kosmik Bima Sakti, tersembunyi sebuah kekuatan misterius yang tak memancarkan cahaya, namun cukup kuat untuk mengoyak elektron dari atom. Inilah temuan mencengangkan para peneliti yang didukung NASA, sebuah halo gelap yang membingungkan, terletak tepat di jantung galaksi kita. Wilayah tersebut sudah lama dikenal sebagai rumah bagi lubang hitam supermasif. Tapi kini, ia mengungkap sesuatu yang lebih dalam. Sebuah halo energi misterius yang tak terlihat, namun memiliki kekuatan luar biasa. Energi ini cukup untuk melepaskan elektron dari atom hidrogen, memicu serangkaian pertanyaan di kalangan ilmuwan tentang asal-usulnya yang belum terpecahkan. Sebelumnya, teori-teori klasik seperti sinar kosmik dan semburan lubang hitam tak mampu menjelaskan fenomena ini. Kini, harapan baru muncul. Apakah ini bentuk nyata dari materi gelap yang selama ini dicari? Khususnya, jenis yang disebut materi gelap terang. Penemuan ini memicu pertanyaan mendalam tentang implikasi kosmik, waktu terobosannya, dan bagaimana ia bisa membawa kita selangkah lebih dekat mengungkap rahasia alam semesta. Di pusat Bima Sakti, terdapat zona molekuler pusat area superpadat yang kaya gas, radiasi, dan aktivitas bintang. Selama bertahun-tahun, para astronom memusatkan penelitian di sana, terutama karena kehadiran lubang hitam supermasif Sagittarius A. Namun, observasi terbaru terhadap perilaku gas hidrogen justru mengungkap sesuatu yang tak terduga: lonjakan hidrogen terionisasi di seluruh wilayah besar zona molekuler pusat, CMZ. Hidrogen yang biasanya netral kini kehilangan elektron, indikasi kuat bahwa suatu energi aktif sedang bekerja. Ionisasi seperti ini membutuhkan sumber energi yang stabil dan terfokus. Para ilmuwan pun mulai menyelidiki penyebabnya. Sinar kosmik, sinar X dari Sagittarius A, dan bahkan sisa-sisa supernova. Namun, semua itu tak cocok dengan pola dan intensitas energi yang terdeteksi. Yang tampak justru formasi tak biasa wilayah ionisasi mirip halo yang membentang keluar dalam pola yang tidak sesuai dengan struktur bintang yang dikenal. Bentuknya bulat, tetap, dan tampak tenang, itulah halo gelap. Berbeda dengan gas atau plasma biasa, halo ini tidak memancarkan cahaya tampak, meski berinteraksi secara gravitasi. Ia juga sulit terdeteksi dalam spektrum elektromagnetik, membuatnya konsisten dengan prediksi tentang materi gelap terang, sebuah bentuk materi gelap teoritis yang terdiri dari partikel ringan, jauh lebih kecil dari yang selama ini diperkirakan. Menariknya, halo gelap mungkin bukanlah struktur konvensional. Ia bisa saja merupakan hasil dari tabrakan atau pemusnahan partikel materi gelap, yang dalam prosesnya melepaskan energi cukup untuk mengionisasi hidrogen di sekitarnya. Jika hipotesis ini benar, maka apa yang kita lihat bukanlah materi gelap itu sendiri, melainkan jejak energi yang ditinggalkannya. Selama bertahun-tahun, teori tentang WIMP, partikel masif yang berinteraksi lemah, mendominasi perburuan materi gelap. Mereka dibayangkan sebagai entitas berat, lambat, dan tak tampak. Namun, penemuan ini bisa menjadi titik balik. Apakah ini bukti nyata bentuk materi gelap baru? Penelitian yang sedang berlangsung akan menentukan apakah ini memperkuat atau bahkan mengubah cara kita memahami komposisi terdalam alam semesta. Apakah kunci materi gelap justru ada di partikel yang lebih ringan dari elektron? Bayangkan sebuah upaya besar-besaran, melibatkan teknologi tercanggih dan pikiran-pikiran paling brilian di planet ini. Bertahun-tahun mengejar sesuatu yang tak terlihat, namun hingga kini tak satu pun hasil yang muncul. Itulah tantangan yang dihadapi oleh proyek seperti LUX Xenon dan DMA, yang secara khusus dirancang untuk mendeteksi materi gelap. Meskipun telah berlangsung selama bertahun-tahun, pencarian ini tetap tanpa hasil. Kegagalan tersebut justru membuka jalan menuju kemungkinan baru yang lebih menantang. Bagaimana jika partikel yang kita cari jauh lebih ringan daripada yang pernah kita bayangkan? Sebagian fisikawan kini mulai mempertimbangkan model alternatif yang mencengangkan. Alih-alih memburu partikel masif yang berinteraksi lemah, WIMP, yang memiliki massa ratusan kali lebih besar dari proton, mereka mulai meneliti kemungkinan bahwa materi gelap mungkin berbobot lebih ringan daripada proton, bahkan mungkin seberat elektron atau kurang. Salah satu bidang penelitian yang sedang naik daun adalah fenomena pemusnahan diri.
Dalam teori ini, ketika dua partikel materi gelap bertabrakan, mereka dapat saling memusnahkan dan menghasilkan pasangan elektron-positron. Positron yang muncul kemudian bisa mengionisasi atom hidrogen, melepaskan elektron, dan menciptakan awan bermuatan positif yang telah lama diamati dalam data astronomi. Yang membuat skenario ini semakin menarik adalah hubungannya dengan misteri klasik dalam astronomi sinar X garis emisi pada 511 kilo elektron volt, kata KeV. Selama beberapa dekade, sinyal ini telah terdeteksi di pusat galaksi dan cocok dengan energi yang dilepaskan ketika positron bertemu elektron. Meski banyak hipotesis seperti pulsar, lubang hitam, dan suar bintang diajukan, tak satu pun berhasil secara utuh menjelaskan intensitas dan distribusi sinyal tersebut. Namun, jika pemusnahan materi gelap terang benar-benar terjadi di pusat galaksi, maka hal ini dapat menjelaskan dua hal sekaligus: ionisasi hidrogen dan emisi sinar gamma 511 kilo elektron volt. Meski teori ini belum terbukti secara definitif dan penjelasan lain tetap terbuka, hipotesis ini membawa kerangka kerja baru yang menjanjikan. Ia menyatukan fenomena yang sebelumnya tampak tak berhubungan dan memungkinkan prediksi ilmiah yang dapat diuji suatu kemajuan penting dalam bidang kosmologi. Apabila halo gelap yang diamati benar-benar mencerminkan bentuk nyata dari materi gelap terang, maka dampaknya bisa sangat besar. Kita mungkin perlu mengubah pemahaman tentang alam semesta awal, memodifikasi model pembentukan galaksi, dan menata ulang interpretasi kita terhadap struktur kosmik skala besar. Meski begitu, penjelasan alternatif tetap dipertimbangkan. Beberapa ilmuwan mengusulkan bahwa energi yang mengionisasi hidrogen itu mungkin berasal dari supernova atau pulsar yang belum terdeteksi. Ada pula yang menyarankan bahwa aktivitas dari lubang hitam supermasif Sagittarius A bisa jauh lebih kompleks daripada yang bisa dijelaskan oleh model-model sekarang. Yang membuat hipotesis materi gelap terang begitu menggoda, bukan karena ia satu-satunya jawaban, melainkan karena kemampuannya menjembatani berbagai anomali dalam pengamatan astrofisika. Misi NASA yang akan datang, Compton Spectrometer and Imager, dijadwalkan meluncur sekitar tahun 2027 dan akan memberikan pemetaan garis 511 ke V dengan detail yang belum pernah tercapai. Misi ini akan menjadi penguji utama. Apakah pemusnahan materi gelap memang bertanggung jawab atas produksi positron di pusat galaksi? Di sisi lain, eksperimen lain pun mulai mengalihkan perhatian mereka ke partikel materi gelap yang lebih ringan, membuka peluang baru dalam pencarian salah satu teka-teki terbesar kosmos. Bagaimana jika kita tidak lagi mencari materi gelap secara langsung, tapi mencari jejak yang ditinggalkannya? Dengan memanfaatkan metodologi canggih seperti sensor kuantum dan hamburan elektron, teknologi perintis ini pada akhirnya dapat terintegrasi dengan data astronomi untuk memfasilitasi pendekatan konfirmasi multifaset. Lebih jauh, dapat dibayangkan bahwa survei ekstensif mendatang dari zona molekuler pusat, CMZ, akan mengungkapkan fluktuasi temporal dalam ionisasi atau emisi. Jika fluktuasi ini terdeteksi dari waktu ke waktu, fluktuasi ini berpotensi menjelaskan perbedaan antara proses astrofisika keadaan tetap dan interaksi berbasis partikel sementara. Yang menarik, bukan soal apakah kita menemukan materi gelap secara langsung, melainkan bagaimana kita mulai membaca sidik jari samar yang ditinggalkannya di ruang antar bintang. Terlepas dari kesimpulan akhir yang diambil, penemuan inovatif ini telah terbukti berperan penting dalam membentuk kembali wacana seputar materi gelap. Alih-alih hanya mencari materi gelap di area yang kita anggap seharusnya ada, kita sekarang belajar untuk menyelidiki efek residual yang ditinggalkannya. Halo gelap yang diidentifikasi di jantung Bima Sakti mungkin tidak memberikan semua jawaban yang kita cari, tetapi ia menawarkan wawasan yang sama pentingnya, yaitu arah, petunjuk, dan kumpulan fenomena yang dapat kita amati, uji, dan sempurnakan. Skenario ini menjadi pengingat yang kuat bahwa perkembangan sains tidak selalu ditandai oleh terobosan yang jelas. Seringkali, melalui akumulasi anomali yang berbeda secara bertahap, kita mulai menyadari bahwa kita berada di jalur yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.